Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mendapatkan tugas dari mata kuliah Teknik Laboratorium. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelas Biologi E 2021, kelompok 6 yang beranggotakan Nadia Rahmatani Sawitri dengan NIM 038, Betty Andriani dengan NIM 049, Ananda Ismatul Alia B dengan NIM 052, Tri Lestari Saidah Rohma dengan NIM 053, dan Dia Anissa Hana dengan NIM 062. Di sini kami akan menjelaskan tentang rotary evaporator. Apa sih rotary evaporator itu? Rotary evaporator sangat erat hubungannya dengan proses evaporasi. Terdiri dari dua subkata, yaitu rotary yang bersifat berputar atau berotasi, lalu evaporator mengacu pada alat yang digunakan untuk proses evaporasi atau penguapan. Rotary evaporator sendiri merupakan sebuah alat laboratorium yang memiliki fungsi untuk memisahkan suatu pelarut atau solvent dari sebuah larutan, sehingga akan menghasilkan ekstrak dengan kandungan atau konsentrasi lebih pekat atau sesuai kebutuhan. Lalu, ada komponen penyusun dari rotary evaporator. 1. Chamber water bath digunakan untuk pemanasan sampel yang dapat diatur suhunya sesuai dengan kebutuhan. 2. Kondensor berfungsi untuk mendinginkan uap pelarut yang telah menguap. 3. Receiving flask sebagai tempat menampung uap pelarut yang telah menguap karena suhu atau proses pemanasan di water bath. 4. Evaporating flask digunakan untuk menampung larutan yang akan dievaporasikan. 5. Digital control untuk mengatur suhu pada proses evaporasi. 6. Motor, yakni mesin utama yang merupakan penggerak seluruh bagian alat. 7. Changing valve berfungsi sebagai pintu keluar air. Dan terakhir, 8. Komponen utama atau main unit yang di dalamnya terdapat frame penyangga, panel operasional, dan tuas-tuas lainnya. Perangkat ini yang bisa digunakan untuk mengatur suhu chamber, kecepatan rotasi, dan ketinggian wadah. Fungsi rotary evaporator. Rotary evaporator memiliki fungsi untuk memisahkan suatu pelarut atau solvent dari sebuah larutan atau solut, sehingga akan menghasilkan ekstrak dengan kandungan atau konsentrasi lebih pekat atau sesuai kebutuhan. Berikut ada beberapa tipe rotary evaporator. Bisa dilihat pada gambar ada beberapa tipe rotary evaporator. Prinsip kerja dari rotary evaporator. Alat ini memiliki dua prinsip, yaitu untuk menukar panas dan untuk memisahkan uap yang terbentuk dari cairan. Secara garis besar, prinsip kerja rotary evaporator adalah dengan melakukan proses pemisahan ekstrak dari cairan penyaringnya, dimulai dengan pemanasan rotary flask disertai putaran. Hal ini akan mempercepat proses ekstraksi. Pada saat proses berlangsung, labu akan berputar sambil mengeluarkan uap dari arah kondensor. Prinsip rotary evaporator ini juga sama dengan destilasi, yaitu pemisahan, akan tetapi rotary evaporator bekerja dengan menurunkan tekanan sampel dan memutar sampel dengan kecepatan konstan untuk mempercepat pemisahan. Langkah kerja menggunakan rotary evaporator yaitu 1. Menghidupkan alat. Semua kabel disambungkan ke saklar masing-masing. 2. Tunggu hingga stabil. 3. Pendingin dihidupkan dengan menekan tombol on atau off. 4. Vakum dihidupkan dengan menekan tombol on atau off. 5. Tunggu beberapa saat hingga temperatur menunjukkan temperatur standar, yaitu 25 derajat Celcius. Temperatur kemudian diatur dengan cara menekan tombol set, kemudian mengatur suhu sesuai dengan yang diinginkan. 6. Pasang labu sampel pada rotor penggerak labu destilat. Untuk memudahkan dalam melepas labu, dioleskan vaselin pada bagian penghubung kedua benda. 7. Gunakan juga klip untuk memperkuat sambungan. Dan terakhir, pemanas air dinyalakan dengan menekan tombol on atau off, dan suhu diatur dengan menekan tombol set up atau down sesuai dengan yang diinginkan. Dinyalakan dengan menekan tombol on atau off, dan kecepatan berputarnya diatur
sesuai kebutuhan dengan memutar knop pemutar. Kemudian, pompa vakum dinyalakan. Ada pula beberapa cara untuk merawat alat tersebut, yaitu 1. Gunakan aqua bides untuk mencegah kerusakan pendingin akibat terjadinya perkaratan pada bagian dalam alat dan harus diganti secara berkala. 2. Perawatan gelas, yaitu dengan menyimpannya dalam keadaan kering dan memiliki temperatur ruangan. 3. Penangas air, dirawat dengan cara mengganti air secara berkala. 4. Ada baiknya jika alat memiliki saklar sendiri, masing-masing untuk saklar penangas air, saklar pendingin, dan seterusnya. Alat ini biasanya disimpan di dalam laboratorium instrumen. Sebaiknya, rotary evaporator diletakkan di meja atau tempat permanen untuk menghindari guncangan yang dapat merusak alat, dan harus ditempatkan pada tempat yang tidak terlalu panas atau tidak terlalu lembab. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan rotary evaporator. 1. Selang air serta tekanan in atau out tidak boleh tertukar. 2. Perhatikan masing-masing petunjuk alat karena kemampuan alat berbeda-beda, misal pada tekanan. Jangan sampai melebihi ketentuan agar terhindar dari bahaya. 3. Urutan pemasangan dan pengoperasian juga pelepasan serta penaktifan alat harus tertib. Dan terakhir, suhu pada water bath harus disesuaikan dengan pelarut yang digunakan. Yang terakhir ada troubleshooting. Apa yang harus kita lakukan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan? Contohnya, 1. Pelarut dalam rotary evaporator gagal menguap, bahkan hingga waktu pemakaian lebih dari 1 menit. Hal ini dapat diselesaikan dengan cara memanaskan water bath dengan suhu yang lebih tinggi. Contoh yang kedua, titik-titik air terlihat dalam flask, bahkan setelah proses evaporasi. Hal ini dapat diselesaikan dengan menggunakan drying agent seperti MgSO4. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika terjadi kekeliruan dalam penyebutan atau ada kata yang kurang berkenan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.